Otak jahat versus otak baik. Bukti ilmiah bahwa moralitas bisa diperkuat atau dirusak. Bayangkan, jika suatu hari Anda tidak lagi merasa bersalah saat berbohong, atau bahkan merasa senang setelah melakukan sesuatu yang tidak etis. Ini bukan sekadar perilaku, tetapi hasil dari perubahan otak yang nyata. Sebaliknya, bagaimana jika setiap kali Anda melakukan kebaikan, otak Anda semakin lapar akan tindakan baik berikutnya? Ilmu saraf telah membuktikan bahwa otak kita dapat berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk tergantung pada pilihan yang kita buat setiap hari. Setiap keputusan yang kita buat tidak hanya berdampak pada kehidupan kita, tetapi juga membentuk otak kita secara fisik seiring waktu. Kebiasaan yang kita ulangi menguatkan jalur saraf tertentu, membuatnya semakin otomatis. Seseorang yang terus-menerus melakukan tindakan baik akan memiliki otak yang semakin terlatih untuk berpikir etis, sementara seseorang yang sering berbohong atau mencuri akan semakin kehilangan sensitivitas moralnya. Bagian otak yang disebut VMPFC berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan moral. Semakin sering seseorang memilih kebaikan, semakin kuat hubungan VMPFC dengan sistem reward, membuat tindakan baik terasa alami dan memuaskan. Insula yang bertanggung jawab atas empati juga ikut terlatih. Itulah sebabnya seorang dokter yang selalu peduli akan semakin mudah merasakan penderitaan pasien, bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai panggilan hati. Sebaliknya, jika seseorang terus-menerus melakukan tindakan buruk dan mendapat keuntungan darinya, otak akan mengasosiasikan kejahatan dengan reward. Itulah yang membuat kejahatan terasa semakin menyenangkan dan adiktif. Ketika seseorang terus menipu, mencuri, atau menyakiti orang lain, korteks prefrontalnya melemah, sementara insula yang memicu rasa bersalah menjadi kurang aktif. Ini membuat individu semakin tidak peduli terhadap dampak buruk dari perbuatannya. Apakah kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk bukan hanya soal pilihan moral sesaat, tetapi soal bagaimana otak kita berkembang berdasarkan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Berita baiknya, otak memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah. Dengan kesadaran dan usaha, kita bisa melatih kembali otak kita untuk memilih kebaikan dan meninggalkan kebiasaan buruk. Pernahkah Anda merasa bahwa melakukan sesuatu yang baik atau buruk semakin mudah seiring berjalannya waktu? Itu karena otak kita menciptakan jalur otomatis untuk keputusan yang sering kita ambil. Setiap kali kita melakukan tindakan moral, kita memperkuat jalur saraf di otak yang mendukung perilaku tersebut. Seiring waktu, keputusan baik menjadi semakin otomatis bukan karena kita dipaksa, tetapi karena otak kita telah terbiasa untuk memilih jalan yang benar. Jika seseorang terus melakukan perbuatan tidak bermoral, apakah otaknya bisa berubah secara permanen? Jawabannya adalah ya dan tidak. Dalam kasus ekstrim, individu yang telah lama hidup dalam kejahatan dapat mengalami penurunan aktivitas di bagian otak yang berperan dalam empati dan pengendalian diri. Namun, dengan latihan dan usaha yang cukup, jalur saraf baru bisa dibangun untuk mengembalikan moralitas yang hilang. Mengapa kita merasa bersalah setelah berbohong? Mengapa kita takut dihukum jika melakukan kesalahan? Ini bukan hanya soal aturan sosial. Otak kita memang dirancang untuk memberikan sinyal peringatan ketika kita berhadapan dengan keputusan moral. Amigdala memainkan peran besar dalam mengolah rasa takut, sementara insula bertanggung jawab atas rasa bersalah. Jika kedua bagian otak ini aktif, kita cenderung menghindari tindakan tidak etis. Namun, jika seseorang terus mengabaikan sinyal ini, otaknya akan belajar untuk tidak lagi merasa takut atau bersalah, yang membuatnya semakin berani melakukan kesalahan. Tahukah Anda bahwa kejahatan bisa menjadi kecanduan? Seperti halnya obat-obatan terlarang, melakukan tindakan kriminal yang sukses dapat memicu pelepasan dopamin di otak, memberikan sensasi kepuasan yang kuat. Semakin sering seseorang melakukan tindakan tidak bermoral dan mendapat keuntungan dari situasi tersebut, semakin sulit baginya untuk berhenti. Ini bukan hanya karena faktor eksternal, tetapi juga karena otaknya telah membentuk sistem reward yang mengaitkan kejahatan dengan kepuasan.
Apakah seseorang yang sudah terbiasa melakukan kejahatan bisa berubah? Jawabannya adalah ya, tetapi tidak mudah. Diperlukan upaya besar untuk membangun kembali jalur saraf yang telah melemah akibat kebiasaan buruk. Proses rehabilitasi dan pelatihan moral dapat membantu membentuk kembali otak dengan memberikan lingkungan yang mendukung perubahan. Seseorang dapat mengaktifkan kembali bagian otak yang bertanggung jawab atas empati, kontrol diri, dan kesadaran moral. Moralitas bukan hanya soal individu ini, juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika seseorang tumbuh di masyarakat yang menekankan kejujuran, empati, dan keadilan, otaknya akan terbentuk untuk lebih mudah menerima nilai-nilai tersebut. Sebaliknya, dalam lingkungan yang penuh manipulasi dan ketidakadilan, seseorang bisa kehilangan sensitivitas moralnya. Oleh karena itu, pendidikan dan budaya memiliki peran besar dalam membentuk otak yang sehat secara moral. Setiap keputusan yang kita buat hari ini sedang membentuk cara kerja otak kita untuk masa depan. Semakin kita terbiasa dengan perilaku baik, semakin mudah bagi kita untuk tetap berada di jalur moral. Namun, jika kita terus membiarkan diri kita terlibat dalam tindakan yang tidak bermoral, otak kita bisa berubah hingga sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi, pertanyaannya adalah, pilihan apa yang akan Anda ambil mulai hari ini? Jika Anda ingin lebih banyak konten edukasi berbasis sains seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Otak Anda sedang belajar dari setiap tindakan yang Anda lakukan. Pastikan Anda memberinya pelajaran yang benar.